Salam sejahtera buat kita semua, terutama yang lagi menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Samuel Nujayalase. Saya berkuliah di Universitas Islam Riau, Fakultas Fikom, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin membuat video menjelaskan tentang public speaking for pidato. Baik, public speaking for pidato mempunyai definisi, yaitu pidato adalah penyampaian gagasan, pikiran, atau informasi serta tujuan dari pembicara kepada orang lain yang disebut audiens dengan cara lisan. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Pidato juga kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pendapat. Dan pidato juga bisa diartikan sebagai the art of persuasion, yaitu sebagai seni membujuk atau memengaruhi khalayak luas. Pidato juga mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama, mempengaruhi, yaitu mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Dan yang kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Tujuan yang ketiga adalah membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Selain itu, di sini saya akan menjelaskan juga jenis-jenis pidato berdasarkan persiapan. Di sini saya membuatkan 4 jenis pidato berdasarkan persiapan. Yang pertama adalah pidato impromptu, yang dimana pidato yang dilakukan secara tiba-tiba, spontan, tanpa persiapan sebelumnya. Dan yang kedua, pidato manuskrip, yang dimana pidato dengan menggunakan naskah. Dan yang ketiga adalah pidato memoriter, yang dimana pidato yang ditulis dalam bentuk naskah kemudian dihafalkan kata demi katanya saja. Dan yang keempat adalah pidato extempore, yang dimana pidato jenis ini hanya menyampaikan garis-garis besarnya saja dan pokok-pokok bahasan penunjangnya saja. Dan di sini saya juga membuat jenis-jenis pidato berdasarkan tujuan, karena di setiap pidato mempunyai tujuan. Di sini saya membuatkan 3 jenis. Jenis yang pertama adalah pidato informatif, yang dimana untuk menyampaikan informasi agar orang menjadi tahu tentang sesuatu. Contoh seperti kita berkuliah, sedang berceramah. Nah, itulah contoh-contohnya. Dan yang kedua adalah pidato persuasif, yang dimana untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain agar mau menerima ajakan kita secara sukarela. Dan yang terakhir adalah pidato rekreatif, yang dimana untuk menyenangkan atau menghibur orang lain. Di sini juga saya membuat jenis-jenis pidato berdasarkan sifat dari isinya. Ini saya menggarisbesarkannya saja. Yang pertama adalah pidato pembukaan, pidato peresmian, pidato pertanggungjawab, pidato sambutan, pidato pengarahan, dan pidato laporan. Semua ini adalah jenis-jenis pidato berdasarkan sifat dari isinya. Dan saya juga akan menjelaskan persiapan pidato. Yang pertama, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyiapkan naskah pidato. Ada 3 landasan untuk setiap pidato atau presentasi, yaitu pembicara, subjek, dan penonton. Yang kedua adalah sebelum kita berpidato, tetapkan terlebih dahulu apa tujuan kita, apa yang kita ingin audiens lakukan ketika pidato kita berakhir. Dan yang ketiga, komponen dalam pidato adalah pembicara, audiens, media, atau tempat, pesan, dan dampak. Pidato harus dibangun berdasarkan pesan utama. Dan yang terakhir adalah
Selain menyampaikan naskah dengan matang, persiapan mental juga perlu kita lakukan. Apalagi jika kita belum pernah atau jarang sama sekali melakukan pidato di depan orang banyak. Dan yang terakhir adalah, Anda bisa lancar berbicara jika lidah Anda mampu menyampaikan pesan dari hati. Berlatihlah di depan cermin, minta teman atau keluarga untuk mengkritik pidato Anda. Jadi tujuannya untuk kita bercermin itu adalah agar kita lebih memperagakan diri sedang berbicara di depan orang. Jadi caranya kita berbicara di depan cermin, dan sebelum kita membawakan pidato kita juga agar lebih matang pidato kita saat didengar orang, kita juga bisa meminta pendapat orang lain tentang pidato kita sebelum kita membawakannya di depan orang banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang public speaking for pidato. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.